Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salawati wa tammut taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in amma ba'd. Seperti biasa, mari kita awali pengajian online kita dengan sholawat tibbil qulub, dengan doa semoga Allah Subhanahu wa taala mempercepat proses kesembuhan orang-orang yang sakit, memperkuat imunitas atau ketahanan tubuh orang-orang yang masih sembuh, sehingga semakin cepat wabah ini bisa berlalu dan kita menjadi lebih pulih dan lebih baik lagi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Kita telah sampai pada halaman 17 tentang bab husnul jiwar atau bertetangga dengan baik. Wal jiranu aqrabun nasi ilal fardi. Wal jiranu, dan tetangga itu adalah aqrabun nasi, orang yang paling dekat, ilal fardi atau manusia yang paling dekat, orang-orang yang paling dekat, ilal fardi terhadap seseorang atau individu. Ba'da aqribaihi, setelah kerabatnya sendiri dalam rumah. Fidakhil baiti, di dalam rumah. Wa yakunu al-ihsanu ilal jirani min ahammi wasiyatil Mustafa. Wa yakunu, dan ada al-ihsanu ilal jirani, berbuat baik kepada tetangga, min ahammi wasiyati al-Mustafa, di antara yang terpenting dari wasiat-wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi, terhadap umatnya. Warada fi sahihil Bukhari, dan ada dalam sahih Bukhari, an Ibnu Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala, berkata Ibnu Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah, mazala Jibrilu yusini, mazala, dan terus menerus Jibril yusini, memberi wasiat kepadaku, bil jari, untuk berbuat baik kepada tetangga, hatta dzanantu, sehingga saya mengira, annahu, bahwa Jibril sayuwarithu, akan memberi hak, mewarisi terhadap seseorang atau tetangga tersebut. Tetangga diberi hak untuk mewarisi. Saking kuatnya kewajiban berbuat baik kepada tetangga, sampai Nabi Muhammad menyangka sepertinya Jibril akan memberi hak tetangga itu untuk mewarisi saya. Wa fihi aidon, dan di dalam Sahih Bukhari, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man kana yu'minu billah, barang siapa yang beriman kepada Allah wal yaumil akhir, dan hari akhir, fala yu'dhi jarahu, maka jangan sakiti tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi, dan barang siapa yang beriman kepada Allah wal yaumil akhir, dan hari akhir, fal yukrim, maka muliakan dhaifahu, tamunya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, fal yaqul, maka berkatalah khairan, kata yang baik, aw liyasmut, atau diam, berkata baik atau diam. Menghormati tamu, dan juga tidak boleh menyakiti tetangga. Dan tetangga sekarang bisa berarti tetangga media sosial. Intinya orang yang dekat, mudah menolong kita. Nah, orang yang mudah menolong kita justru kita sakiti lebih dulu. Nah, itu sama seperti menyakiti keluarga sendiri. Wa fihi aydan, dan di dalam Sahih Bukhari juga, an Abi Hurairah,
dari Abu Hurairah radhiyallahu anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, berkata, ya nisa al muslimat, wahai para perempuan orang-orang Islam, la tahqironna, janganlah menghina, jarotun, seorang tetangga perempuan, li jarotiha, terhadap tetangga perempuannya. Jadi janganlah seseorang itu menyakiti, merendahkan, menghina tetangganya. Walau firsina syatin, walaupun karena kiriman yang isinya tulang belulang. Wal firsanu, dan firsan adalah hiya azmun qalilul lahmi, yaitu tulang yang dagingnya sedikit sekali. Balungan, kalau kita mungkin dikirimin balungan untuk kita menghina. Apa ini? Wa huwa khufful ba'iri kal hafiri liddabah. Wa huwa khufful ba'iri, dan dia juga adalah kaki, bagian kakinya onta yang bawah itu. Dagingnya sedikit sekali karena sudah bagian kakinya. Kal hafiri liddabati, seperti totok kaki di bawah itu. Liddabati bagi tunggangan yang lain. Wa huwa dzalfu bin nisbati lisyat, sama juga dengkil. Kikil yang paling bawahnya itu. Jadi tinggal sedikit dagingnya karena ada totok kakinya itu. Wa qad warada ayatun fi sahih Muslim, dan juga ada dalam sahih Muslim an Anasin, dari Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi. Qala, berkata Nabi, walladzi nafsi biyadihi la yu'minu abdun. Walladzi nafsi biyadihi, dan demi zat di mana jiwaku ada di tangannya, demi Allah maksudnya. La yu'minu, tidak beriman, abdun, seorang hamba, hatta yuhibba, sehingga mencintai hamba tersebut, lijarihi, kepada tetangganya. Au qala, atau berkata sapa Nabi, li akhihi. Jadi seseorang tidak dianggap beriman kecuali kalau dia mencintai tetangganya. Riwayat lain mencintai saudaranya. Ma yuhibbu li nafsihi, apa yang dicintai untuk dirinya. Ini mubadalah lagi nih. Cintailah untuk tetanggamu apa yang dicintai untuk dirimu sendiri, kira-kira begitu. Begitupun saudaramu. Wa fi sunani Turmudi, dan dalam sunan Turmudi an Abdullah bin Amr, dari Abdullah bin Amr qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul ashabi indallahi khairuhum li sahibih. Khairul ashabi, sebaik-baik sahabat, para sahabat, indallahi, di mata Allah, adalah khairuhum li sahibihi, adalah yang terbaik dalam perilakunya terhadap sahabatnya itu. Jadi kalau ada 10 orang sahabat, 5 orang sahabat, 3 orang sahabat, di antara mereka yang terbaik adalah orang yang paling banyak berbuat baik kepada sahabatnya. Wa khairul jirani indallahi khairuhum li jarihi, dan begitupun sebaik-baik tetangga yang banyak di mata Allah adalah tetangga atau orang yang paling baik terhadap tetangganya. Wa fi sahihi Muslim, dan dari sahih Muslim an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, berkata Rasulullah, la yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. La yadkhulu, ini sahih Muslim ya. La yadkhulu, tidak masuk, al jannata, ke surga, man, seseorang, la ya'manu, yang tidak aman, jaruhu, tetangganya, bawa'iqahu, keburukannya, dari keburukannya. Jadi tetangga tidak merasa aman dari keburukan dirinya, itu tidak akan masuk surga. Jadi orang yang ditakuti keburukannya oleh tetangganya. Tentu tidak harus tetangga, tapi kenapa tetangga duluan? Karena ini rumah harusnya aman, tapi ternyata malah menebar ketakutan. Jadi orang kalau ditakuti keburukannya, orang tersebut tidak akan masuk surga. Intinya begitu, terutama kalau yang takut adalah tetangganya. Wa fi Mustadrakil Hakim, dan dalam kitab Mustadrak Al-Hakim
An Abi Hurairah dari Abu Hurairah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, wallahi demi Allah la yu'minu tidak beriman, wallahi demi Allah la yu'minu tidak beriman, wallahi demi Allah la yu'minu tidak beriman. Qala Nabi berkata tersebut, demi Allah tidak beriman itu salah sama rotin 3 kali. Qalu wa madzaka. Lalu para sahabat bertanya, apanya sih ya Rasulullah kok sampai 3 kali mengatakan tidak berimannya? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qala, lalu Rasul berkata, al jaru la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Itulah orang yang tidak beriman itu, yaitu seorang yang tetangganya tidak merasa aman dari keburukannya. Na'udzubillahi min dzalik. Qalu wa ma bawa'iquhu. Dan apakah bawa'iquhu itu? Qala Nabi berkata syarruhu, keburukannya. Jadi kalau ada orang yang merasa orang pada takut dengan keburukan kita, maka kita berarti bukan orang yang baik di mata Allah dan akan susah masuk surga. Wa fihi aidon, dan di dalam di dalam Mustadrak Al-Hakim juga an Anas dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala berkata Anas qala berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mu'minu orang yang beriman adalah man orang aminahun nas, di mana orang lain merasa aman. Nah, catatannya, orang yang beriman adalah orang yang orang lainnya merasa aman dari dirinya. Itu orang yang beriman. Coba mari kita praktekkan. Siapakah di antara kita yang beriman itu? Sementara lidah kita mudah melecehkan, merendahkan, menjelekkan, mencaci maki orang, menakut-nakutin orang. Al mu'minu man aminahun nas. Orang yang beriman adalah orang yang orang lainnya merasa aman dari dirinya. Wal muslimu man salima min lisanihi wa yadihi. Wal muslimu, dan orang Islam adalah man, seseorang yang orang lainnya itu merasa selamat dari lidah dan tangannya, tidak dilecehkan, tidak dipukul dan lain. Wal muhajiru man hajarassu. Wal muhajiru, dan orang yang hijrah adalah man hajara, orang yang meninggalkan as-su'a, keburukan. Walladzi nafsi biyadihi, dan demi zat yang menguasai diriku, la yadkhul jannata, tidak akan masuk surga, abdun, seseorang atau seorang hamba, la ya'manu, yang tidak merasa aman, jaruhu, tetangganya tidak merasa aman, bawa'iquhu, dari keburukan orang tersebut, si hamba tersebut. Wa bawa'iquhu, dan arti bawa'iquhu yakni adalah zulmahu, kezalimannya, wa syururahu, dan keburukan-keburukannya, wa masaibahu, dan musibah-musibah yang ditimpakan kepada orang tersebut, musibah-musibahnya. Wa fi riwayatil Imam Ahmad, dan di dalam riwayat Imam Ahmad fi sunanihi, dalam sunannya, an Abi Hurairah dari Abu Hurairah qala berkata, qala rajulun, berkata seseorang, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna fulana, sesungguhnya ada seorang perempuan, yudhkaru min kasroti sholatiha, telah terkenal dengan banyak sholatnya, wasiyamiha, dan puasanya, wasodaqotiha, dan sedekahnya. Sholat banyak, puasa banyak, sedekah apalagi. Ghairu annaha, akan tetapi perempuan tersebut tu'dhi, selalu menyakiti, jironaha, para tetangganya, bilisaniha, dengan mulutnya. Sholat banyak, puasa banyak, sedekah banyak, tapi mulutnya setiap saat menyakiti orang. Kalau sekarang tangannya, hati-hati. Kalau sekarang chattingannya, status media sosialnya, hati-hati. Karena orang yang suka menyakiti, maka bisa jadi semua amal baiknya akan gugur. Qala hiya finnar. Kata Rasulullah, orang seperti itu akan masuk neraka. Walaupun sholatnya banyak,
walaupun puasanya banyak, walaupun sedekahnya banyak, karena mulutnya selalu menyakiti orang. Qala ya Rasulullah, fa inna fulanatan yudkaru min qillati siyamiha. Ya Rasulullah, ada orang lain perempuan yang ternyata qillati siyamiha, puasanya sedikit, sholatnya sedikit, wa innaha tasaddaqu bil aswar minal aqitti, dan dia bersedekah dari hal-hal lebihan saja, yang kecil-kecil. Wala tu'dhi jironaha, tapi dia tidak pernah menyakiti tetangganya, bilisaniha, dengan mulutnya. Qala hiya fil jannah. Nabi langsung bilang, ya dialah yang akan masuk surga. Penting sekali punya mulut, punya tangan, tidak untuk menyakiti, membunuh karakter orang lain. Wa fihi aidan, dan dalam Musnad Imam Ahmad juga, an Abi Malik al-Asy'ari, dari Abu Malik al-Asy'ari, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, berkata Nabi, a'zamul ghululi indallahi azza wa jalla dhira'un minal ardi tajiduna ar-rajulaini jaraini fil ardi aw fid dari fayaqtati'u ahaduhuma min hadhi sahibihi dhira'an. A'zamul ghululi, sebesar-besar atau sesuatu yang dianggap besar dari pencurian, korupsi di sini, atau pencurian secara sembunyi-sembunyi, atau penipuan, korupsi. Indallahi, di mata Allah azza wa jalla, yaitu dhira'un, satu hasta tangan, minal ardi, dari bumi, dari tanah maksudnya. Tajiduna ar-rajulaini jaraini, kamu temukan satu hasta tangan itu di antara dua orang laki-laki yang bertetangga, fil ardi, dalam hal tanah itu, au fid dari, atau dalam rumah, bertetangga rumahnya itu. Fayaqtati'u ahaduhuma min hadzi sahibihi, lalu kemudian salah satu di antara mereka mengambil bagian temannya atau saudaranya itu. Jadi dia berdekatan tanahnya, lalu dia ngambil dari tanah saudaranya. Berdekatan rumahnya, dia ambil tanah bagian rumah saudaranya. Dhira'an, walaupun ngambilnya cuma satu hasta, fa idza qata'ahu tuwiqahu min sab'i aradin ila yaumil qiyamah. Fa idza qata'ahu, kalau betul-betul dia mengambil hak orang lain, tuwiqahu, maka akan dikalungkan kepada orang tersebut yang mengambil, min sab'i aradina, dari 7 lapis bumi ke bawah, yang satu hasta itu, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Wa fi sunani Ibnu Majah, dan dari Sunan Ibnu Majah, Nabi Hurairah, dari Abu Hurairah, qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah, ya Aba Hurairah, wahai Abu Hurairah, kun wari'an, jadilah orang yang wara', hati-hati, tidak mudah menelan hal-hal yang boleh karena dikhawatirkan itu haram. Kun wari'an, jadilah orang yang wara', yang hati-hati, takun a'badan nasi, maka kamu akan menjadi orang yang paling beribadah, hamba yang paling dekat dengan Allah, paling banyak beribadah kepada Allah. Wa kun qani'an, dan jadilah orang yang qanaah, gampang menerima. Takun ashkaron nasi, maka kamu akan menjadi orang yang mudah bersyukur. Wa ahibbalin nasi, dan cintailah untuk manusia ma tuhibbu li nafsika, apa yang kamu cintai untuk dirimu. Takun mu'minan, maka kamu akan jadi orang yang beriman. Wa ahsin, dan berbuat baiklah, jiwa roman, ketetanggaan orang, jawaroka, yang menjadi tetanggamu. Jadi berbuat baiklah kepada tetanggamu. Takun musliman, maka kamu jadi orang Islam. Jadi ciri orang Islam ternyata adalah baik sama tetangga. Ciri orang beriman, mencintai orang lain. Ciri orang bersyukur, qanaah. Ciri orang yang
Wara, orang yang paling banyak ibadah, wara. Wa aqilla ad-dhahika, dan sedikitkanlah ketawa. Jangan terlalu banyak, tiap hari ketawa, orang gila nantinya. Fa inna kasratad dhahiki tumitul qalba, karena terlalu banyak ketawa itu tumitul qalba, akan mematikan hati, rasa empati, karena ketawa terus semuanya dianggap main-main. Jadi nggak ada empatinya sama persoalan orang, kesakitan orang, kemiskinan orang, diketawakan semua. Wa yakunu aqallul ma'rufi wal fi'lil hasani wajhut talqi wal ibtisam wa yakunu, dan ada aqallul ma'rufi, perbuatan baik yang paling kecil itu, wal fi'lil hasani, dan perbuatan atau perilaku yang baik itu adalah wajhut talqi, wajah atau muka yang cerah, muka yang sumringah, wal ibtisami, dan juga senyum. Senyum. Warada fi Sunan Tirmidzi, dan ada dalam Sunan Tirmidzi, an Jabir bin Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, kullu ma'rufin shadaqah, setiap kebaikan adalah sedekah. Wa inna minal ma'rufi an talqa akhaka biwajhin talqin. Wa minal ma'rufi, dan diantara kebaikan itu an talqa, ketika kamu bertemu akhaka, saudaramu, biwajhin, dengan muka, talqin, yang sumringah, yang cerah, yang ya memberi semangat lah, tidak sendu cemberut, enggak. Wa antufrigho min dalwika fi ina'i akhika. Wa antufrigho, dan ketika kamu menuangkan bejana, menuangkan bejana yang isinya air ke wadahnya saudaramu. Wa idzal taqal mar'u akhahu, apabila seseorang bertemu dengan saudaranya, au jaruhu, atau tetangganya, au sahibahu, atau sahabat dan temannya, wabtasama ilaihi, lalu kemudian orang tersebut senyum kepadanya, fala yahqiron nabihi, maka janganlah dihina. Kalau orang senyum, jangan dihina. Wa fi sahihi Muslim, dan dalam sahih Muslim, an Abi Dzar, dari Abu Dzar, qala, berkata Abu Dzar, qala li, berkata kepada saya, an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tahqironna, janganlah hina, minal ma'rufi, dari kebaikan, syai'an, walaupun kecil atau sesuatu. Kebaikan itu jangan sampai dihina. Walau antal ko akhaka biwajhin talqin. Jadi kamu jangan merasa rendah diri, rendah hati, atau merendahkan, nggak mau berbuat baik. Walaupun kecil, berbuat baiklah, walaupun cuma senyum. Jangan, untuk apalah senyum paling. Enggak. Jangan rendahkan, jangan hina, jangan kecilkan perbuatan baik. Walaupun memang itu kecil. Karena setiap perbuatan baik akan mengirim sinyal kebaikan, menciptakan aura kebaikan. Nanti akan terjadi getok tular. Kebaikan yang satu menjadi dua. Kecil jadi sedang menjadi besar. Karena itu la tahqironna ma'rufan. Jangan pernah menganggap rendah kebaikan, walaupun itu kecil. Karena kalau sering kecil-kecil, lama-lama jadi besar. Sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Wa fi Mustadrakil Hakim, dan dalam kitab Mustadrak Imam Hakim, an al-Miqdam an abihi, dari Miqdam an abihi, dari ayahnya, an Hani, dari Hani, annahu lamma wafada ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, atau wufida, ketika dia diutus atau diikutkan dengan utusan ala Rasulillah, untuk mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, berkata Hani, ya Rasulullah, ayyu syai'in yujibul jannah. Ayyu syai'in, apa saja sesuatu, yujibul jannata, yang membuat orang masuk surga. Qala, berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alaika bi husnil kalam. Alaika, peganglah, lakukanlah. Apa itu? Bi husnil kalam, berkata yang baik. Wa badlit ta'am, dan juga membagi makanan. Wa yakunu al-iqbalul hasani, dan juga
menyambut dengan baik, biddoifi kepada tamu, wassahibi dan teman, wal jari dan tetangga, wal qoribi dan kerabat, min ahammi ta'alimil islami, di antara yang terpenting dari ajaran-ajaran Islam, wa fi mustadrakil hakim, dan di kitab mustadrak hakim, ana Aisyah, dari Aisyah, qalat, berkata Aisyah, ja'at, datanglah, ajuzun, seorang nenek yang lanjut usianya, renta, ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa indi, dan Nabi sedang ada di kamarku, kata Aisyah. Faqala Rasulullah, maka berkatalah kepada nenek tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man anti, siapakah kamu? Qalat ana Jusamah al-Mazniyah. Saya Jusama itu orang yang buruk rupa. Al-Mazniyah nama, tapi namanya bukan rupa. Mungkin rupanya nggak terlalu buruk, nggak tahu. Al-Mazniyah dari kabilah Mazniyah. Faqala, maka berkata Nabi, bal anti Hassanah al-Mazniyah. Bal anti, tapi anda Hassanah namanya, gantilah Hassanah, jangan dipakai nama-nama yang buruk. Kaifa antum, apa kabarmu? Kaifa halukum, apa kabarmu? Kaifa kuntum ba'dana, dan apa kabarmu setelah kami? Qalat, berkata perempuan, bi khairin bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, saya baik demi Allah ya Rasulullah. Falamma kharajat qultu, falamma kharajat, dan ketika sudah keluar perempuan tersebut, qultu, saya berkata Aisyah, ya Rasulullah, taqabbal ala hadhil ajuzi hadal iqbal, ya Rasulullah, taqabbal, anda menerima, menyambut, ala hadhil ajuz, terhadap nenek renta ini, hadal iqbal, dengan sambutan yang sedemikian rupa. Faqala, maka Nabi berkata, innaha kanat ta'tina zamana Khadijah. Innaha kanat, sesungguhnya perempuan tersebut, ta'tina, telah mendatangi kami, zamana Khadijah, pada saat Khadijah masih hidup. Wa inna husnal ahdi minal iman, dan sesungguhnya mengingat secara baik, orang yang sering berbuat baik, misalnya minal imani, bagian dari iman. Wa alaihi, dan atas dasar hadis-hadis itu, takunu, ada qaidatul muamalati, kaidah berelasi bin nasi, dengan manusia, jironan, baik tetangga, aw ashaban, atau para sahabat, teman-teman. Hiya qauluhu ta'ala, yaitu adalah perkataan atau firman Allah subhanahu wa ta'ala, man yashfa' syafa'atan hasanatan yakun lahu nasibum minha. Man yashfa', barang siapa yang memberi pertolongan, syafa'atan, suatu pertolongan, hasanatan yang baik, yakun, maka akan menjadi lahu, bagi orang tersebut, nasibun, dapat bagian, minha, dari syafa'at. Wa man yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakun lahu kiflun minha. Wa man yashfa', dan barang siapa yang memberi syafaat, memberi pertolongan, syafa'atan, suatu pertolongan, sayyi'atan, yang jelek, yang buruk, yakun, maka ada lahu, bagi orang tersebut, kiflun, bagian, minha, dari syafaat yang buruk. Jadi kalau dia menolongnya dengan cara buruk, dapat keburukan, menolongnya secara baik, dapat kebaikan. Wa kana Allah ala kulli syai'in muqita, dan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap segala sesuatu. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha, dan apabila kamu diberi salam, bi tahiyyatin, dengan ucapan salam tertentu, fahayyu, maka balaslah, bi ahsana minha, dengan yang terbaik atau yang lebih baik, minha, dari ucapan salam itu. Ucapan tahiyyat, ucapan salam, ucapan penghormatan. Aurudduha, atau kembalikan yang sama. Jadi balas dengan lebih baik, atau minimal sama, balaslah dengan yang sama. Innallaha, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, kana ala kulli syai'in hasiba. Allah itu terhadap segala sesuatu akan memperhitungkan. Fal baitu, maka rumah tangga, la tatawafaru fihi, tidak akan sepenuhnya ada, fihi, dalam rumah itu, ar-rahmatu, kasih, wasa'adah, dan bahagia, illa bijiddil muhawalah min jami afrodi, kecuali ada usaha keras dari semua anggotanya, anggota keluarga, rajulan, laki-laki, kanal fardu ayumratan, atau perempuan, ibnan, anak, bintan,
anak laki-laki, au bintan atau anak perempuan, akhon saudara, au ukhtan atau saudari, aban ayah, au umman atau ibu, zaujan suami, au zaujatan atau istri, sahibal baiti baik pemilik rumah, au khadiman lahu ataupun pelayan atau PRT, pekerja rumah tangga di rumah tersebut. Fal kullu maka semuanya mutolabun dituntut an yuwaffiro untuk menghadirkan, memaksimalkan lahum bagi mereka semua as-sururo kebahagiaan, wa su'dad dan juga ketenangan dan cinta kasih fil baiti dalam rumah. Wal kullu dan semua juga mutolabun dituntut an yuqaddima untuk mengedepankan lahum kepada semua anggota al-ikroma memuliakan, wal ihtirama dan menghormati, wat tasanuda dan saling menolong, wat ta'abuna dan juga saling menopang. Atau tasanud saling menopang, ta'awun saling menolong. Kama annal kulla sebagaimana setiap orang mutolabun dituntut an yajtaniba untuk menjauhi al-bughdha rasa benci, wal hiqda dan juga dengki, wa fuhsyal kalami dan perkataan yang buruk, wal adza dan menyakiti, wal idroro dan merusak atau melakukan kerusakan, ala wahidin terhadap salah satu minhum dari mereka semua. Jadi setiap orang dituntut untuk tidak melakukan hal-hal buruk, membenci, mendengki, kata buruk, perkataan buruk, menyakiti dan juga melakukan kerusakan kepada yang lain. Kalau perasaan mungkin agak susah ya untuk dikelola, tetapi sikap atau tindakan dari ketidaksukaan itu, tindakan dari kebencian itu yang akan dituntut. Misalnya kadang-kadang orang mungkin benci si A, lalu dengan benci itu dia mengumpat, dia berbohong, dia ghibah, dia nunjuk-nunjuk atau bahkan marah-marah. Nah itu marah-marahnya dan lain-lainnya yang harus dikontrol. Kalau rasa bencinya kadang-kadang sepintas selintas dia datang begitu saja. Tentu bisa dilatih. Dilatih dalam arti bagaimana kita pertama mengelola anggota tubuh kita agar tidak melayani rasa benci kita. Wadzalika dan semua tuntutan itu untuk berbuat baik, untuk memaksimalkan kebahagiaan, ketenangan, penghormatan, memuliakan, menolong, menopang, memberi sandaran, semua hal itu diperlukan adalah min ajli ijadis sakinati untuk mewujudkan, melahirkan as-sakinah ketenangan, wal mawaddah dan cinta, wal rahmati dan kasih, fil baiti di dalam rumah. Haitsu arsyadallahu ta'ala ilaiha sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memberi petunjuk ilaiha terhadap sakinah tersebut fitanzilihi dalam Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayatana'amu maka memperoleh nikmat afradul baiti semua anggota keluarga binaimi jannatid dunya dengan nikmat surga dunia. Qabla an yatana'ama sebelum mereka merasakan nikmat bijannatil akhirati dengan surga akhirat yaumal hisabi pada hari kiamat. Ini paragraf ini sepertinya paragraf untuk bab Bayatul Rahmah ya, bukan Husnul Jiwar. Nanti harus diedit ulang nih berarti. Tetapi intinya adalah bahwa sebuah keluarga akan memperoleh apa yang diharapkannya sebagai surga dunia yang menjadi awal dari surga akhirat adalah harus diciptakan. Jangan ditunggu. Masing-masing berbuat semampunya. Tentu saja setelah berbuat lalu dia menikmati. Jadi tidak berbuat selamanya seterusnya karena kita bukan lilin yang menyala, memberi sinar tapi dia sendiri hancur. Tidak, kita manusia. Karena manusia maka kita harus mempunyai sesuatu untuk diberikan kepada orang lain. Kita harus punya kasih sayang agar supaya kita bisa mengasihi dan menyayangi. Untuk bisa punya kasih sayang kita perlu dikasihi juga.
Jadi ini langsung, jangan seperti ayam dan telur menunggu siapa yang duluan. Langsung aja mulai. Mulai menyayangi dan mulai merasa disayangi. Mulai membantu dan mulai merasa dibantu. Dipikirkan setelah dibantu apa. Kalau belum bisa meminta, bisa berdiskusi. Jadi mari keluarga ini dan keluarga siapapun terutama pada masa COVID ini untuk memaksimalkan kebahagiaan, memaksimalkan ketenangan, memaksimalkan kebaikan, semuanya tanpa kecuali. Apabila ada yang terlalu exhaust, terlalu capek dari kerja-kerja baik rumah tangga maupun yang lainnya harus didukung, dibantu agar tidak terlalu capek. Itu saja dulu, kita akan ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Sepertinya sudah mendekati untuk khatam, tinggal 1 atau 2 pertemuan lagi. Terima kasih, sampai di sini dulu. Mari kita bersama-sama menutup dengan bacaan surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.